Nah, pasal selanjutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'imah au jabahullahu alaihi, yaitu melaksanakan wajib bagi seorang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang kena beban syariah. Artinya dia balik dan berakal. Dia balik kemudian dia berakal. Untuk melaksanakan segala hal yang oleh Allah wajibkan atas dirinya. Wa yajibu alaihi ayyu'addiyahu ala ma amarallahu ta'ala. Wajib baginya untuk melaksanakan segala hal yang Allah perintahkan kepadanya. Minal itsyani bi arkanihi, dengan melakukan beberapa rukun wa syurutihi, dan syarat-syaratnya. Jadi kan nanti dalam setiap ibadah itu ada yang diwajibkan, dalam setiap kewajiban, kewajiban itu ada rukunnya dan ada syaratnya. Contoh sholat itu pasti ada syarat dan pasti ada rukun. Nah, wajib bagi kita untuk melakukan ibadah itu berdasarkan syarat dan rukunnya. Wajtinabu mubtilatihi, dan wajib pula menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan perkara atau ibadah yang memiliki syarat dan rukun tersebut. Wa yajibu alaihi amruman ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Dan wajib pula bagi seseorang, bagi orang yang mukallaf, ketika dia melihat sesuatu terhadap dia melihat orang yang meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada syarat dan rukun, kemudian orang yang dia lihat itu meninggalkan syarat atau meninggalkan rukun, atau kemudian melakukan ibadah itu tapi tidak sesuai dengan cara yang ditetapkan, tidak memiliki syarat dan rukun, maka wajibu alaihi, wajib atasnya, kohruhu, memaksa orang tersebut ala zalika, atas hal tersebut. Artinya dia berkewajiban untuk meluruskan orang yang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat dan rukun. Nah, dia yang tahu itu punya kewajiban untuk menginformasikan, memberitahu, bahkan kalau punya kekuasaan memaksa yang bersangkutan untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan syarat dan rukun. Contoh, orang tua, ya kan? Orang tua pasti punya wewenang untuk memaksa anaknya melaksanakan sholat. Ketika dia melihat anaknya itu melaksanakan sholat tidak berdasarkan syarat dan rukun, maka orang tua tersebut punya kewajiban untuk meluruskan anak tersebut, memaksa anaknya untuk melakukan ibadah berdasarkan syarat dan rukun. Begitu. Seorang ustadz misalnya kepada santrinya, ketika dia melihat santrinya melaksanakan ibadah tidak sesuai syarat dan rukun, maka dia punya kewajiban untuk meluruskannya, bahkan memaksanya untuk melakukannya sesuai dengan syarat dan rukun. Begitu. In qadaro, jika dia mampu, alaihi, atas memaksa. Kalau pemerintah, kalau imam masjid, berarti meluruskan jamaahnya supaya melakukan ibadah sesuai syarat dan rukun. Wa ila, dan jika dia tidak mampu, tidak mampu meluruskan, memaksa begitu, fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi, maka wajib baginya untuk mengingkari perbuatan itu dengan hatinya. Nak mampu berarti diingkari saja. In ajaza anil qahri wal amri, jika dia lemah untuk memaksa dan memerintah. Wadzalika ad'aful iman. Nah, mengingkari kemungkaran atau mengingkari sesuatu hal yang macam itu adalah paling lemahnya iman. Aqallu ma, yaitu paling sedikitnya sesuatu, yalzamu al-insana indal ajzi, yaitu paling sedikitnya iman atau paling sedikitnya sesuatu yang wajib atas seseorang di ketika dia lemah.
Ketika dia lemah, maka dia hanya punya kewajiban untuk mengingkari kemaksiatan tersebut atau mengingkari pelaksanaan ibadah yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Wa yajibu tarku jami'il muharramati wan nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha. Wajib juga meninggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan, kemudian melarang pelaku yang melakukan perbuatan yang diharamkan. Wajib kita meninggalkan dan wajib pula melarang pelakunya. Wa man'uhu, dan mencegah pelakunya, qahran dengan paksa. Gitu. Minha, dari perbuatan yang diharamkan, in qadara alaihi, jika mampu. Gitu. Artinya kalau pemerintah kepada masyarakatnya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Adapun misalnya ke tetangga dan seterusnya, kita hanya punya kewajiban apa? Mengingatkan, tidak punya kemampuan untuk memaksa. Jadi jangan memaksa. Karena yang punya wewenang untuk memaksa itu hanya pemerintah, bukan bukan rakyat biasa atau satu komunitas. Gitu ya. Tapi kalau pemerintah yang dia paksa itu untuk melakukan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun, tentu orang Islam. Kalau bukan orang Islam, dia tidak punya kewajiban memaksanya. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi tidak boleh orang Kristen misalnya dipaksa masuk Islam, Yahudi dipaksa masuk Islam, tidak boleh. Begitu. Karena lakum dinukum waliyadin. Gitu. Nah, yang harus kita paksa untuk melakukan, atau orang pemerintah paksa untuk melakukan ibadah sesuai syarat dan rukun itu adalah kepada yang muslim. Karena orang kafir itu tidak punya kewajiban melaksanakan sholat. Karena bukan tidak punya kewajiban, maksudnya dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Karena dia tidak beriman. Begitu. Wajaba alaihi ayun kira zalika biqalbihi, dan wajib baginya untuk mengingkari perbuatan tersebut, perbuatan kemungkaran tersebut, biqalbihi, dengan hatinya. Wa mufarraqata maudiil maksiati, dan menjauhi tempat maksiat. Jadi kalau ada tempat maksiat, jangan gandrung di situ, jangan ngumpul di situ. Saat ada dugem, saya kan saat tidak dugem gitu, cuma melihat, menonton, sama aja nikmati. Jadi wa mufarraqata maudi'il maksiati, jauhi tempat-tempat kemaksiatan. Wal haramu wa haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi. Adapun yang dimaksud dengan haram adalah apa-apa yang Allah ancam pelakunya dengan siksa. Kalau melakukan, maka Allah ancam pelakunya dengan siksa. Wa wa'ada tarikahu bisawabi, dan Allah janjikan pahala bagi orang yang meninggalkan keharaman tersebut. Jadi kalau ditanya apa itu definisi haram? Definisi haram itu adalah ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'adda tarikahu bisawabi. Gitu. Apa-apa yang Allah mengancam kepada pelakunya dengan siksa, dan Allah janjikan pahala bagi yang meninggalkannya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Haram. Gitu ya, disebut dengan haram. Nah, mudah-mudahan manfaat.